Sendiri itu aman. Tapi apa aman terus sendirian? Hai, aku Diwei. Aku Radia. Ya, jadi di podcast kali ini kita akan bahas terkait sendiri itu aman gak sih? Nah, kebetulan di sini kan ada Radia nih. Dia tuh orangnya introvert ya teman-teman. Aku pengen tahu nih, kalau menurut Radia, kalau waktunya sendiri tuh pernah gak sih ngerasa bosen, takut, kesepian gitu? Ya kalau ngerasa bosan pasti ya. Cuman kan kita memilih sendiri. Jadi itu lebih enak, lebih nyaman aja. Dan kita jadi nggak perlu mikirin orang lain. Kita nggak perlu mikirin ekspektasi orang lain terhadap kita gitu. Iya, masuk akal. Jadi kan kayak nggak ada tekanan gitu ya dari luar, Iya, jadi kayak bener. lebih aman gitu Lebih ya. free gitu loh. Iya. Tapi kan kalau kayak gitu kadang terbatas ya untuk interaksi sosial sama orang lain. Nah, menurut kamu gimana nih? Menurut aku beda ya, antisosial dengan memilih sendiri. Kalau antisosial tuh emang nggak mau berteman aja, kesannya nggak mau berteman. Kok aku itu mau berteman, cuman ada beberapa waktu untuk memilih sendiri dan jauh dari kumpul-kumpulan gitu. Iya benar, karena kan kita juga punya waktu untuk sendiri ya. Iya, kita punya me time. Iya betul-betul setuju. Ya, aku juga sekarang tuh makin sering banget denger Gen Z. Ya, teman-teman kita ini ya, mereka tuh bilang kayak aku tuh butuh waktu buat sendiri. Aku tuh lagi gak butuh koneksi sama siapapun. Nah, kamu ngerasa kayak gitu gak sih mereka? Ngerasa sih, mau mereka atau kita pun pasti sering gitu ya. Karena itu bentuk self care kita untuk menjaga mental kita dari orang-orang lain gitu loh. Iya, benar. Terus kalau menurut kamu sendiri tuh bisa jadi jebakan bagi diri kita nggak sih? Menurutku pastinya iya sih. Soalnya kan awalnya kayak seneng ya healing kayak gini, tapi lama-lama itu mereka akan ngerasa kayak aku udah gak butuh siapa-siapa, aku udah senang sama diri aku sendiri gitu. Dan bahkan aku nemuin riset dari American Psychological Association. Nah, ini tuh bilang isolasi sosial itu punya dampak serius buat kesehatan mental Gen Z. Ya agak serem ya. Serem banget ya ternyata ya. Apalagi Gen Z sekarang tuh termasuk generasi yang gampang kesepian gitu loh. Padahal kita tuh paling koneksi banget di digitalnya. Makanya kan penting banget nih buat bedain antara butuh ruang sendiri sama nggak mau terkoneksi sama siapapun kayak gitu. Karena kalau sering kesepian ya, meskipun dalam kondisi yang senang, tapi kan kita nggak tahu itu bisa-bisa jadi depresi kah, atau jadi stres, bahkan kena gangguan fisik kayak gitu. Pengaruhnya besar banget gitu. Bener-bener. Kamu pernah nggak sih kalau lagi nonton film atau makan gitu ngerasa kayak andai aku sama temen-temen aku gitu? Pernah banget sih, soalnya kan kayak otak itu udah otomatis pengen bareng-bareng nih sama temen-temen, gak mungkin dong aku sendirian kayak gitu. Iya bener sih, apalagi ada juga studi dari Harvard Study of Adult Development, yaitu salah satu riset terpanjang soal kebahagiaan. Nah, riset ini tuh menjelaskan bahwa hubungan yang sehat itu kunci utama hidup bahagia dan panjang umur. Ini relate banget sih sama Gen Z, karena kan Gen Z sekarang itu banyak yang suka overthinking, over isolating juga. Jadi kita tuh butuh banget momen kebersamaan gitu, meskipun singkat, tapi itu tuh bisa bener-bener bermakna. Iya, momen-momen singkat misalnya kayak kita lagi ngopi bareng, ngerjain tugas, kita sambil ngobrol-ngobrol itu tuh udah oke banget dan bikin hati kita tuh hangat gitu. Iya, karena kita tuh bisa mengutarakan unek-unek kita gitu, jadi lebih lega gitu rasanya. Jadi kadang itu bukan soal kita lagi ngapainnya, tapi bareng siapanya gitu. Buat kalian yang ngerasa nyaman banget sendiri, kalian perlu tanya nih sama diri kalian sendiri. Itu tuh termasuk healing atau kalian udah merasa mulai menghindar sama kehidupan kalian gitu. Iya benar. Coba refleksikan. Sendiri oke, tapi jangan lupa hidup makin berarti kalau kita jalani bareng. Sendiri sudah terlalu lama aku asik sendiri, lama tak